Mata kuliah Administrasi Pertanahan. Topik ke-84 dari 90 topik. Pengertian sistem dan sistem informasi, bagian kelima. Perkembangan terakhir sistem informasi. Dalam lapangan hukum pidana, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang menyatakan bahwa alat bukti yang sah dalam bentuk petunjuk khusus untuk tindak pidana korupsi juga dapat berupa alat bukti lain yang berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan secara elektronis. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang pemberantasan tindak pidana pencucian uang yang menegaskan bahwa alat bukti pemeriksaan tindak pidana pencucian uang berupa informasi yang disimpan secara elektronis atau yang terekam secara elektronis. Hal ini menunjukkan bahwa sesungguhnya data elektronik telah diterima sebagai alat bukti yang sah dalam pengadilan di Indonesia walaupun dalam hal pencarian pembuktiannya diperlukan keterangan ahli dalam bidang tersebut untuk menguatkan suatu pembuktian yang menggunakan data elektronik tersebut. Pada tanggal 25 Maret tahun 2008, DPR telah menyetujui Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang ITE. Menkominfo mengatakan bahwa Undang-Undang ITE merupakan sebuah payung hukum dalam e-commerce sehingga pelaku transaksi elektronik tidak perlu khawatir melakukan transaksi elektronik. Menurut Menteri, e-commerce memiliki cakupan kegiatan yang sangat luas, baik produksi maupun jasa. Dalam ekonomi global yang sedang berkembang secara drastis, e-commerce sudah menjadi komponen penting dalam strategi bisnis. Yang terlibat dalam e-commerce antara lain adalah issuer, yaitu institusi keuangan yang menerbitkan kartu bank, pemegang kartu, yaitu konsumen sebagai anggota penerbit kartu, pedagang, yaitu penjual, jasa, dan informasi jasa, institusi keuangan yang menyediakan jasa transaksi dan proses kartu bank, serta certification authority, atau pihak ketiga terpercaya yang menerbitkan sertifikat digital. Dalam undang-undang ini, ada keharusan adanya tanda tangan elektronik digital. Hal ini sejalan dengan panduan kerja ASEAN Framework Guidelines, bagi pengakuan tanda tangan digital lintas batas dalam ASEAN. Manfaat konkret dari Undang-Undang ITE adalah perlindungan kepada publik. Keberpihakan Undang-Undang ITE terhadap kepentingan publik terlihat dari batang tubuh Undang-Undang ITE dengan menyatakan bahwa Undang-Undang ITE juga berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum di luar wilayah hukum Indonesia, yang memiliki akibat hukum di wilayah hukum Indonesia, dan merugikan kepentingan Indonesia. Sifat ekstrateritorial dari Undang-Undang ITE ini memungkinkan pelanggar-pelanggar hukum yang melakukan aksi kriminal maya, cybercrime, di negara lain untuk dihukum berdasarkan hukum Indonesia. Kontrol sosial yang diberikan oleh Undang-Undang ITE juga terlihat dari pelarangan atas distribusi informasi atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik, atau yang dapat menimbulkan rasa kebencian kepada kelompok tertentu berdasarkan SARA. Pasal 5 Undang-Undang ITE merupakan pasal yang sangat penting sehubungan dengan pengakuan arsip elektronik sebagai alat bukti sah. Berikut bunyi Pasal 5 Undang-Undang ITE secara utuh. 1. Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. 2. Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat 1, merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia. 3. Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan sistem elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini. 4. Ketentuan mengenai informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak berlaku untuk a. Surat yang menurut undang-undang harus dibuat dalam bentuk tertulis, dan b. Surat beserta dokumennya yang menurut undang-undang harus dibuat dalam bentuk akta notaris atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta. Kasus konkret, keputusan pengadilan atas kasus pergantian tampilan, atau DFS, situs resmi KPU serta Partai Golkar merupakan keputusan yang mengakui informasi dan dokumen elektronik sebagai alat bukti. Pengakuan ini diberikan dengan cara penafsiran diperluas terhadap salah satu alat bukti yang sah dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, KUHP, yaitu petunjuk. Sayangnya, Undang-Undang ITE pun mengadopsi cara pandang pengadilan dengan menyebutkan bahwa informasi dan dokumen elektronik adalah perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara, daripada mengakui informasi dan dokumen elektronik sebagai sebuah alat bukti tersendiri. Padahal, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dalam Pasal 36 Ayat 1 telah mengakuinya secara tersendiri seperti yang sudah disebutkan sebelumnya.
Alat bukti ialah A. Surat atau tulisan, B. Keterangan saksi, C. Keterangan ahli, D. Keterangan para pihak, E. Petunjuk, dan F. Alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu. Namun, pengakuan yang diberikan oleh Undang-Undang ITE memiliki arti penting tersendiri, terutama bagi Indonesia sebagai negara yang tidak menganut prinsip state decisis sehingga keputusan pengadilan bukan merupakan sumber hukum yang mengikat bagi hakim lainnya. Negara lain, seperti Australia, China, Chile, Jepang, dan Singapura, telah memiliki payung hukum ataupun peraturan hukum yang memberikan pengakuan bahwa data elektronik dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam pengadilan. China, misalnya, membuat peraturan khusus untuk mengakui data elektronik. Salah satu pasal kontrak Law of the People's Republic of China 1999 menyebutkan bahwa bukti tulisan yang diakui sebagai alat bukti dalam pelaksanaan kontrak, perjanjian, antara lain surat dan data teks dalam berbagai bentuk. Seperti telegram, telex, faksimili, dan email. Demikianlah materi topik ke-84, Administrasi Pertanahan. Channel ini akan sangat membantu pemahaman mahasiswa yang sedang kuliah di berbagai perguruan tinggi, dan wawasan bagi masyarakat umum. Untuk pemahaman yang lebih baik, putar dan dengarkan video tutorial berulang-ulang. Subscribe dan like, agar Anda mendapatkan update tutorial lainnya. Bagikan juga link video ini, agar teman lain mendapatkan manfaat channel ini. Terima kasih. Sampai jumpa.